Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat wirausaha semua, apa kabarnya hari ini? Semoga saya serta sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat semua, hari ini saya akan sharing pengalaman saya dari awal mula berbisnis bakso hingga akhirnya sedikit banyaknya saya bisa merasakan manisnya berbisnis bakso. Nah, jadi teman-teman, awalnya waktu itu saya resign dari sebuah minimarket, sebuah perusahaan retail terkemuka yaitu Alfamart. 4 tahun saya bekerja di sana dan alhamdulillah waktu itu saya menjabat sebagai kepala toko. Dan dengan penuh pertimbangan waktu itu, karena memang di dalam hati dan di dalam sanubari saya ingin berencana untuk berwirausaha, makanya saya resign dan memutuskan waktu itu untuk benar-benar resign dari pekerjaan saya. Dan akhirnya teman-teman, waktu itu saya punya sedikit modal dari hasil saya bekerja di Alfamart dan saya pergunakan untuk modal berwirausaha. Memulai saya berbisnis rongsokan, ya, barang bekas. Pernah juga saya berbisnis kuliner, kupat tahu, terus yang lainnya es piscok dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena memang keilmuan saya yang kurang waktu itu, akhirnya usaha-usaha yang saya kelola waktu itu gagal, ya, tidak berkembang. Akhirnya saya berada di titik nol waktu itu, tidak punya modal sama sekali, ya, nol. Dan akhirnya saya mencoba searching di internet, kira-kira bisnis apa yang menjanjikan, ya, untuk dikerjakan oleh saya gitu. Dan akhirnya saya menemukan bisnis kuliner bakso waktu itu, karena memang bakso itu yang pertama adalah pangsa pasarnya luas, terus masuk di segala musim dan segala usia pun masuk, karena memang disukai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Waktu itu saya memutuskan ingin berbisnis bakso, tetapi yang jadi permasalahan saya tidak punya modal waktu itu dan tidak tahu resepnya. Nah, akhirnya waktu itu saya mulai share lagi di internet, di Google, bagaimana cara membuat bakso. Dan alhamdulillah waktu itu mendapatkan resep yang menurut saya sih sepertinya gampang. Dan akhirnya saya coba waktu itu untuk mempraktekkan ilmu yang saya pelajari di internet atau di Google itu. Dan waktu itu saya tidak punya modal sama sekali. Akhirnya saya waktu itu pinjam sama orang tua, ya, orang tua alhamdulillah mendukung. Waktu itu orang tua pun punya modal hanya di celengannya, ya. Orang tua ibu saya itu bongkar celengan, dan di dalam celengan itu ada sekitar 700.000 uang koinan semua, 700 piece. Nah, saya pinjam waktu itu untuk modal berbisnis bakso. Teman-teman, waktu itu saya giling, saya coba untuk membuat bakso dan akhirnya sahabat semua, saya gagal waktu itu di percobaan saya yang pertama, sehingga modal yang 700.000 itu terkuras, ya, tinggal kalau nggak salah 450.000 lagi. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya tidak pantang menyerah, saya coba lagi giling yang kedua. Memang sih waktu itu adonannya jadi, cuman memang teksturnya lembek, kurang begitu kenyal gitu kan, ya. Nah, ternyata dari 1 kali gagal, 2 kali gagal, saya coba yang ketiga kalinya, ternyata memang harus memakai perenyah yang memang aman gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya pakai yang namanya super bakso, perenyah itu yang terbuat dari karagenan itu, ya, yang sudah saya sharekan di video saya sebelumnya gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah 3 kali percobaan waktu itu saya bisa membuat bakso dengan memang pantas lah untuk diperjualbelikan di masyarakat, ya. Nah, dari sana saya berpikir untuk praktek membuat bakso, ya, karena memang waktu itu modalnya adalah modal nekat, ya. Akhirnya bakso yang saya bikin waktu itu bukannya bulat Bapak Ibu, ya teman-teman, jadinya agak sedikit gepeng, nggak tahu bentuknya seperti apa, pokoknya gepeng aja gitu, ya. Nah, akhirnya setelah latihan waktu itu alhamdulillah saya bisa membuat bakso yang agak
bulat lah seperti itu ya, cuman masih menonjol isiannya waktu itu. Dan akhirnya waktu teman-teman, ternyata berbisnis bakso itu tidak semudah juga yang saya pikirkan. Saya harus berinovasi waktu itu, bagaimana caranya supaya bakso saya diminati, disukai oleh banyak konsumen atau disukai oleh masyarakat. Nah, saya berpikir Bapak Ibu, saya harus menciptakan bakso yang unik. Dan ketemulah waktu itu terinspirasi ketika saya pegang mangkok bakso ya. Nah, saya berpikir, oh, bagaimana caranya saya ini harus bisa bikin yang namanya mangkok bakso, atau mangkoknya itu terbuat dari bakso. Nah, waktu itu karena modal sudah menipis dibuat untuk percobaan, akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk giling lagi dengan modal seadanya ya, untuk bikin bakso mangkok. Akhirnya teman-teman, gagal lagi untuk membuat bakso mangkok ya, bukannya berbentuk mangkok ya, waktu itu malah berbentuk seperti apalah, nggak karuan gitu kan itunya, bentuknya. Nah, waktu itu 3 kali saya percobaan, gagal terus, dan akhirnya sahabat semua, waktu itu istri saya lah yang berperan penting dalam pembuatan bakso mangkok ini. Beliau 1 kali percobaan langsung sukses, dan akhirnya waktu itu saya bisa alhamdulillah untuk mulai menjual bakso mangkok itu. Akhirnya waktu itu ya teman-teman, dengan modal seadanya, saya waktu itu ke tukang gilingnya, karena memang itu temen ya, temen dulu, temen main, temen di pasar. Saya bayar sebagian, dan untuk gilingnya teman-teman semua, waktu itu saya gadekan KTP saya simpen KTP saya di penggilingan supaya saya bisa giling bakso waktu itu. Dan ini cerita saya Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah diliput oleh waktu itu Radar Sukabumi ya, masuk koran Radar Sukabumi. Nah ini ya, sempat gadai KTP, kini konsumen rela antri demi Bang Aris. Nah ini menjadi saksi sejarah juga waktu itu, ketika boomingnya ada wartawan yang memang ingin mewawancarai saya waktu itu. Nah dari sana, sahabat semua, akhirnya saya bisa giling bakso lagi, dan saya bisa buat bakso mangkok waktu itu, kira-kira jadi berapa porsi. Dan mulai waktu itu saya jual online di Facebook ya, dan alhamdulillah pertama saya waktu itu mengiklankan bakso mangkok itu, langsung ada orderan sekitar kurang lebih 10 porsi ya. Alhamdulillah saya antarkan waktu itu ke konsumen yang pesan ya, saya antarkan. Dan alhamdulillah dari 10 porsi itu, hari keduanya bertambah menjadi kurang lebih sekitar belasan porsi ya, sampai dengan 15 porsian waktu itu. Alhamdulillah hari ketiganya nambah lagi, saya iklankan lagi di online di Facebook, nambah lagi menjadi sekitar 20 porsian. Hari keempat nambah lagi, sampai waktu itu seminggu kemudian orderan saya lewat Facebook itu bisa mencapai 30-50 porsi. Sahabat semua, yang namanya promosi di online, kita mengantarkan ke konsumen langsung, itu capek teman-teman ya, karena di hari yang sama, di waktu yang sama, kita harus mengantarkan beberapa pesanan ke beda wilayah. Jadi ketika di wilayah sini harus pergi lagi ke wilayah sana, akhirnya itu 50 orderan itu tidak sanggup saya kejar. Dan akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya harus membuka bakso offline ya. Nah waktu itu saya terpikir dengan modal seadanya, saya harus bikin yang namanya kedai bakso ya. Nah kedai bakso waktu itu saya tidak punya banyak modal, dan akhirnya saya mencari warung yang mau diajak kerjasama oleh saya. Dan alhamdulillah, singkat cerita, waktu itu saya menemukan warung itu di Jalan Jarulingga Selatan ya, yang depan Gembok Cinta di daerah Sukabumi. Dan alhamdulillah waktu itu saya ngobrol sama yang punya warung, dan beliau memperbolehkan saya untuk berjualan di sana. Dan alhamdulillah ya sahabat semua, Allah memudahkan perjalanan saya waktu itu. Satu hari saya mulai berjualan dengan gerobaknya pun seadanya, bekas jualan kupat tahu waktu itu ya. Nah alhamdulillah, satu hari berjualan itu
omset yang saya dapatkan waktu itu langsung dapat 750.000 ya, langsung 750.000. Dan akhirnya di hari kedua omset itu nambah lagi sekitar kurang lebih 1.300.000 waktu itu. Di hari ketiga mulai naik lagi di angka 2 juta, di hari keempatnya mulai naik lagi. Dan akhirnya ya sahabat semua, saya pun seakan-akan merasa mimpi ya waktu itu. 1 bulan pertama saya merintis bakso itu omset bakso mangkok saya sudah tembus di angka omset 10 juta. Nah, alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu, hutang-hutang hasil saya gilingan ke daging, ke penggilingan itu saya bayar semua alhamdulillah. Dan singkat cerita ya sahabat semua, dari 1 bulan itu terus naik, dan akhirnya puncaknya di bulan kedua dan bulan ketiga itu omset per hari saya bisa nyampe sekitar 8 juta sampai dengan 18 juta waktu itu ya. Kalau weekend Sabtu Minggu itu saya bisa sampai sekitar 15 sampai 18 juta per hari. Nah, jadi teman-teman, di 2 bulan viral itu, pas dari awal buka sampai dengan 2 bulan saya buka bakso itu, omset saya itu dari 8 sampai dengan 18 juta. Dan kalau di total itu rata-rata omsetnya sekitar 200 sampai dengan 350 jutaan per bulan. Dan alhamdulillah ya teman-teman, waktu itu ketika viral-viralnya bertahan sekitar kurang lebih 5 bulan. Dan alhamdulillah dari modal yang 700.000 itu akhirnya saya kumpulkan uangnya, saya rehab untuk bikin kedai yang tadinya bawahnya tanah gitu kan, yang akhirnya saya tembok, terus saya bikin juga sedikitnya tempat makan yang agak luas lagi gitu kan, lesehan ya. Alhamdulillah kalau di total dari 5 bulan itu saya bisa punya omset jualan sekitar 1,5 miliar ya, alhamdulillah. Dan dengan keuntungan bersih waktu itu sekitar 20% setelah dipotong gaji karyawan, setelah dipotong untuk listrik, untuk itu dan sebagainya, itu alhamdulillah saya bisa ngantongi kurang lebih sekitar 300 juta ya. Selama 5 bulan itu sekitar 300 juta, kurang lebihnya sekitar 300 juta. Dan alhamdulillah ya teman-teman, dari uang tersebut ya Allah memberikan keberkahan kepada saya, dan saya bagikan pos-posnya untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini. Dan saksikan ya teman-teman nanti cerita saya di season kedua. Nah, uang tersebut saya gunakan untuk apa, untuk keperluan apa, karena memang untuk keperluan usaha juga ya. Dan akhirnya dari sana saya mulai membuat cabang dan sebagainya ya. Silahkan teman-teman nanti tonton di season saya yang kedua ya. Jadi intinya teman-teman, untuk berbisnis bakso itu tidak harus bermodalkan besar, tidak harus bermodalkan yang puluhan juta, bahkan beratus-ratus juta lah, modal besar lah intinya. Jadi modal usaha itu cukup dengan bisa modal dengan modal yang kecil. Karena memang biasanya kalau saya lihat sih, orang-orang yang sukses itu mereka mulai dari bawah, dari modal terkecil. Beda lagi dengan mereka yang langsung punya modal besar, itu biasanya sih usahanya atau bisnisnya mendapatkan banyak kegagalan, karena memang mereka itu langsung besar. Dan biasanya bisnis besar pun mereka berawal dari yang kecil. Jadi teman-teman, hari ini buat teman-teman yang hari ini ingin memulai berbisnis bakso, jangan pikirkan dulu modal, jangan pikirkan dulu skill ya, bisa enggaknya. Nah, di channel saya ini sudah saya berikan kursus bakso secara gratis, mulai dari pembikinan adonan baksonya, mulai dari cara membuat baksonya, perbandingan daging dan tepung, strategi penjualannya, itu sudah saya rangkum di sini ya. Usaha saya, bakso saya 5 tahun selama ini sudah saya rangkum di channel ini. Silahkan sahabat semua tinggal tonton video saya ya. Jadi alhamdulillah, sekali lagi teman-teman jangan berkecil hati, saya ini hanya sharing saja. Semoga apa yang saya alami bisa juga menjadi referensi. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak teman-teman saya pun yang sudah saya sharingkan pengalaman saya ini, mereka juga
sedikit banyaknya merasakan sukses di bisnis bakso ya. Ada teman saya yang di Bandung ya, alhamdulillah sekarang sudah punya ruko yang mewah lah ya, 2 tingkat alhamdulillah. Terus yang di daerah Sukabumi, Jampang Kulon, Lengkong, alhamdulillah mereka minimal punya penghasilan itu sekitar 8 juta sampai dengan 20 juta per bulannya dari usaha bisnis bakso ya. Oke teman-teman, tunggu saya di season kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagi yang ingin ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu kepada saya di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng, karena memang banyak nanti sharing-sharing yang akan saya sharingkan ke teman-teman semua ya. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat untuk sahabat semua. Akhir kata dari saya, salam sukses, salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.